Nah, berikut ini adalah 9 benda pusaka berasal dari hewan yang dijadikan barang sakti versi hewan populer. 9. Ikan tempel atau remora. Mungkin beberapa di antara kalian masih tidak familiar dengan ikan yang satu ini. Dialah ikan tempel atau ikan remora, salah satu spesies ikan yang bentuknya tipis. Tapi dalam dunia bisnis, ikan tempel terkenal dengan auranya yang bisa melancarkan suatu usaha atau bisnis. Selain itu, ikan ini juga kerap digunakan sebagai sarana ilmu pelet. Meskipun ukurannya terbilang kecil, jimat ini memiliki sarana pengasihan tingkat tinggi. Artinya siapapun yang hendak dipelet dengan jimat ini, energinya akan menempel cukup lama. Kecil-kecil gini, energi peletnya besar juga ya. 7. Air mani gajah. Berbicara soal gajah, hewan ini memang kerap kali diburu untuk mengambil bagian tubuhnya, seperti gading dan kulitnya. Selain itu, air mani gajah juga tidak luput dari pencarian orang. Bukan untuk diawetkan atau dijadikan obat tradisional, melainkan sebagai sarana pelet. Uniknya, banyak orang yang salah kaprah dengan air mani gajah sebagai saran pelet. Karena air mani yang dimaksud adalah air mani yang telah mengkristal, bukan air yang baru saja keluar, jadi tidak perlu untuk menyiksa atau membunuh gajah ya. Cukup dengan mengitari area tempat gajah sering kawin. Ya, kali aja kan dapat air mani yang sudah mengkristal. 6. Kulit rusa. Tidak hanya dikenal sebagai binatang khas penghuni istana kepresidenan di Bogor, ternyata rusa juga termasuk sebagai hewan yang salah satu bagian tubuhnya populer untuk dijadikan jimat. Bukan tanduk atau bagian kepalanya seperti para kolektor hewan, melainkan hanya bagian kulitnya. Kulit rusa sejak lama dikenal sebagai bagian tubuh hewan yang dijadikan sebagai sarana pelet. Nah, pada kulit inilah para dukun akan menuliskan raja atau jimat dengan menggunakan tinta yang telah dicampur minyak za'faron. Konon katanya semakin lama tulisan tersebut menempel di kulit rusa, maka selama itu pula energi gaibnya bertahan. Berarti jalan satu-satunya buat terbebas dari belenggu jimat kulit rusa ini dengan cara membakarnya. Wah, ngeri juga ya. 5. Kulit kerbau landoh. Merasa keuntungannya sedikit dalam berniaga, padahal udah usaha mati-matian. Bagi orang-orang yang merasakan hal itu, beberapa di antaranya akan memilih jalan pintas. Yap, salah satunya dengan menggunakan jimat. Nah, jimat yang dipercaya bisa membawa keberuntungan dalam berniaga adalah jimat dari kerbau. Yang dipakai bukanlah kulit kerbau biasa, melainkan jenis kerbau landoh. Jimat ini dipercaya bisa melancarkan usaha pemiliknya dan akan selalu untung besar. Namun jimat ini sangat sulit untuk dicari terlebih bagi orang awam. Soalnya jimat ini hanya bisa didapatkan dari orang yang dituakan dan telah mewarisinya secara turun-temurun. Selain itu, kulit kerbau landoh asli sulit dibedakan dengan kulit kerbau biasa, sehingga banyak jimat palsu yang dijual bebas. 4. Jimat macan. Salah satu penyebab jumlah macan makin sedikit adalah karena sering diburu oleh manusia yang mencari jimat. Dalam dunia supranatural, macan dianggap sebagai hewan yang memiliki banyak kemampuan atau kekuatan magis. Misalnya, kuku macan yang bisa memberi kekebalan tubuh, dan ada juga yang bilang untuk memiliki kemampuan lari secepat macan. Asal jangan lari dari kenyataan aja ya. Selain itu, kumis macan juga dianggap dapat memancarkan wibawa seseorang. Tapi untuk mendapatkan kekuatan dari jimat ini cukup ekstrim loh, di mana jimat ini harus dimasukkan ke dalam kulit oleh pemiliknya sendiri. Aduh, kok ngeri ya dengarnya?
Raja Babi. Tidak mempan dibacok, kepala ditembak dengan sniper hanya mengalami luka lecet, kepala ditimpa batu masih tetap hidup. Meskipun terdengar tidak masuk akal, ternyata kejadian ganjil seperti ini memang bisa terjadi. Jika dilihat dari sisi klinik, orang kemampuan tersebut dipastikan menggunakan jimat untuk ilmu kekebalan. Jimat yang dipercaya sebagai sumber kekebalan dan kekuatan besar adalah taring Raja Babi. Tetapi untuk mendapatkan ilmu dari taring ini harus melewati tantangan yang ekstrim. Konon seseorang harus keluar masuk ke hutan dan berhadapan langsung dengan babi hutan. Selain itu tantangannya pun sangat berat, yaitu tidak boleh bercinta selamanya. Hayo lo, sanggup nggak dengan syaratnya? Waktu dan tempat dipersilakan untuk berpikir. 2. Tulang kucing hitam. Dalam dunia klinik, kucing hitam kerap kali dikaitkan dengan kesialan. Tetapi bagi orang Afrika, Amerika, dan Jerman, kucing hitam memiliki kekuatan magis. Kekuatan itu dianggap berada pada tulangnya. Menurut mereka, jimat tulang kucing hitam dipercaya membuat penggunanya jadi tak terlihat, membuat si pemakai jadi terkenal, dan juga dipercaya mampu mengembalikan kekasih yang sudah direbut orang. Tapi efek samping dari jimat ini bisa berakibat pada nyawa atau berujung kematian. Semacam tumbal kali ya? Aduh, ngeri juga ya dengernya. 1. Lidah terenggiling. Terenggiling sebagai hewan langka dan wajib dilindungi tidak membuat manusia jera untuk berhenti berburu terenggiling. Hal itu karena hampir seluruh bagian terenggiling bisa dimanfaatkan dan bernilai tinggi. Nah, salah satu alasan terenggiling kerap diburu adalah karena kepercayaan bahwa lidah terenggiling bisa dijadikan sebagai jimat. Jimat lidah terenggiling bisa digunakan untuk memberi banyak keuntungan seperti penglaris dagangan, keberuntungan, bahkan untuk memikat wanita. Nah, untuk memperoleh jimat tersebut, terenggiling ini dieksekusi dengan cara yang kejam. Saat lidahnya hendak diambil, terenggiling harus dalam keadaan hidup. Kemudian pangkal lidah terenggiling dipotong lalu dikeringkan. Tidak boleh rusak dan diawetkan. Wah, kejam banget ya. Terlepas dari itu semua dan percaya atau tidak dengan hal seperti itu, sebaiknya kita memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang. Dan yang paling utama, sebagai makhluk hidup, kita hanya perlu mempercayakan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.